Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki materi baru, yaitu melestarikan lingkungan alam. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas ciptaan-Mu yang indah dan bermanfaat. Berkatilah kami agar dapat menjaga dan memelihara ciptaan-Mu dengan bijaksana dan baik. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal. Yang pertama, kita akan memahami tujuan Tuhan menciptakan alam semesta bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kita akan memahami kondisi kerusakan alam yang terjadi saat ini. Yang ketiga, kita akan mengenal akibat pencemaran lingkungan dan juga jenis-jenis pencemaran lingkungan. Serta kita akan menjelaskan arti dari pelestarian lingkungan alam. Anak-anak, coba amati 3 gambar yang Bu Devi lampirkan dalam layar. 3 gambar ini mencerminkan 3 perbedaan. Nah, gambar-gambar di atas kita mulai dari paling kiri, yaitu ada gambar pegunungan yang subur. Gambar di tengah ada Pulau Padar, yaitu yang di Indonesia yang indah. Kemudian kita juga akan melihat lautan yang biru dan juga keanekaragaman ikan dan hewan di dalamnya. Nah, anak-anak, semua itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya dalam keadaan yang indah, baik, dan sungguh mengagumkan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31, yaitu tentang kisah Allah menciptakan alam semesta. Tidak ada ciptaan Tuhan yang buruk. Semuanya sungguh indah dan membuat hati kita terpesona dan kagum. Manusia patut bersyukur atas keagungan Tuhan dan segala ciptaannya yang indah. Nah, anak-anak, perlu kita pahami bahwa semua ciptaan Tuhan itu tidak dapat dibuat oleh kekuatan manusia. Manusia tidak dapat menyaingi Tuhan sebagai seorang pencipta. Jadi, semuanya itu hanya bisa diciptakan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah merawat ciptaan Tuhan dengan baik. Itulah cara kita menghormati Tuhan sebagaimana penciptanya. Nah, anak-anak, Bu Devi beri PS tentang menceritakan gambar di buku paket. Kita mulai dari gambar A, yaitu gambar menanam pohon. Gambar B tentang sekelompok orang menanam padi di sawah. Yang C, pohon-pohon mulai ditebangi. Yang D, pohon-pohon yang ditebangi tadi diangkut ke truk. Yang E, gambar E menceritakan gambar kebanjiran. Lalu yang gambar F itu terjadi tanah longsor. Nah, anak-anak, kalau kita amati bagaimana gambar A dan B ini mencerminkan cinta pada alam, maka gambar C dan D itu menceritakan bagaimana manusia merusak ciptaan Tuhan, sehingga mengakibatkan gambar F dan juga E tentang bencana alam. Nah, semuanya itu saling keterkaitan. Anak-anak, Tuhan menciptakan alam semesta yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dari banyak unsur. Misalnya, air untuk kebutuhan minum, mandi, masak, mencuci, dan kebutuhan manusia. Udara untuk bernafas,
sinar matahari untuk menerangi tanaman, hewan, tanah, dan lingkungan. Tuhan berharap agar kebutuhan manusia itu dapat tercukupi. Tetapi perlu kita ingat bahwa menggunakannya harus sesuai kebutuhan. Bukan manusia menggunakan secara serakah dan tidak mau melestarikan alam ciptaan Tuhan. Nah, ketika kita mengamati lingkungan sekitar kita atau di kota-kota besar, kita lihat bagaimana bumi ini mulai mengalami kerusakan dan penurunan kualitas. Apa sih Bu Debri penurunan kualitas? Penurunan kualitas itu adalah kualitas atau manfaat lingkungan itu tidak dapat berfungsi sebagaimana aslinya. Jadi misalnya penurunan kualitas ini contoh tanah menjadi tidak subur, udara berpolusi, dan air tercemar. Nah, kerusakan alam yang terjadi membuat keanekaragaman hayati dalam artian tumbuhan dan hewan banyak mati. Banyak hewan mulai punah, tumbuhan tidak terawat, bahkan mati, hingga terjadi bencana alam yang mencelakakan makhluk hidup termasuk manusia. Nah, penurunan kualitas lingkungan ini terjadi karena adanya perbuatan manusia yang buruk, yaitu merusak lingkungan. Nah, kita akan mengenal apa sih pencemaran lingkungan? Ya, pencemaran lingkungan artinya kerusakan lingkungan karena masuknya zat atau komponen lain ke dalam tanah, air, dan udara. Artinya, tanah, air, dan udara ini kemasukan zat yang membahayakan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, kita mulai dengan pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Nah, apa saja sih penyebab pencemaran? Yang pertama, pencemaran tanah. Penyebabnya adalah limbah rumah tangga. Ini sampah rumah tangga. Misalnya sampah-sampah plastik yang tertimbun. Ada obat-obatan pestisida, obat-obat pertanian, dan kebakaran hutan. Pencemaran udara penyebabnya ini ada asap kendaraan motor dan mobil. Polusi di udara karena pabrik. Jadi asap pabrik ini mengotori lingkungan udara di sekitar lingkungan. Kebakaran hutan sehingga terjadi kabut asap dan sesak. Kemudian limbah industri makanan. Nah, pencemaran air. Jadi kalau pencemaran air disebabkan banyak orang membuang sampah ke sungai. Kemudian misalnya limbah minyak atau deterjen itu mengenai sungai atau laut. Limbah industri makanan. Nah, anak-anak, dari penyebab tadi maka akan memberikan dampak yang negatif. Jadi pada pencemaran tanah, akibatnya tanah itu tidak subur. Sehingga saat digunakan menanam, maka tumbuhan tidak bisa lagi tumbuh, bahkan nanti bisa mati. Pencemaran udara, akibatnya udara menjadi kotor dan hitam. Kesehatan manusia terganggu karena manusia menjadi sesak nafas dan penglihatannya itu terbatas. Tidak bisa melihat jernih secara jauh. Penipisan lapisan ozon bumi biasanya disebut dengan pemanasan bumi atau global warming. Nah, kemudian pencemaran air, tentu akibatnya air menjadi bau dan kotor. Air tidak bisa diminum, digunakan untuk mandi, menyiram tanaman, dan lain-lain. Serta air dapat mengandung zat yang berbahaya. Nah, anak-anak, kalau kita melihat peristiwa tadi, maka lingkungan itu harus dilestarikan. Apa sih Bu Debri pengertian dari pelestarian lingkungan? Pelestarian lingkungan adalah kegiatan merawat, memelihara,
menjaga, dan melindungi lingkungan sekitar agar dapat berfungsi dengan baik. Lalu adakah tujuannya Bu Debri? Ya, tentu. Tujuannya yaitu agar lingkungan menjadi sehat, indah, terawat, berkembang, dan tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi kalau misalnya ada pohon yang tua yang tumbang, nah dengan pelestarian lingkungan maka akan muncul pohon baru sehingga udara tetap aman. Nah anak-anak, kalau kalian melihat gambar yang tertampil di layar, kira-kira apa yang anak-anak pikirkan? Ya, kita lihat ibu yang memakai masker dengan anaknya. Jadi bukan hanya karena COVID, tapi juga karena kualitas udara ini buruk membuat batuk dan tidak sehat sehingga orang harus memakai masker. Kemudian bumi menjadi panas. Nah, jika lingkungan tidak dilestarikan, maka akan memberikan dampak yang negatif. Saat ini kita sudah melihat akibat lingkungan yang rusak dan terganggu. Contohnya, ada banjir, ada tanah longsor, ada air kotor dan bau, polusi udara, dan lain-lain. Nah, jika kondisi itu dibiarkan, maka lingkungan akan menjadi kotor, rusak, mati, dan kehilangan fungsinya, serta ekosistem akan terganggu dan akan merugikan banyak pihak, tidak hanya bagi manusia saja, tetapi juga bagi tumbuhan dan hewan. Nah, tentu kalau lingkungan menjadi rusak, maka generasi masa depan tidak akan merasakan kondisi bumi yang hijau, subur, dan penuh manfaat. Anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Debri. Besok akan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Semoga materi ini dapat diterima anak-anak dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.